Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil bagian dalam ibadah hari peringatan Pentakosta, di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus, Roh penolong bagi setiap umatnya yang percaya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar puji-pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan, layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa dan ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa Mari kita siapkan hati kita untuk menerima mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami. Berikan kami hati yang lapar, hati yang rindu akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Biarlah urapan dari Tuhan mengalir atas hidupnya, menjadi berkat buat kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama, saya mengucapkan kepada saudara-saudara semua, selamat merayakan Hari Pentakosta. Dan saya berharap bahwa hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Mari kita mau buka hati kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah sehubungan dengan Hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa kepada para murid yang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Ada 120 murid Tuhan Yesus yang sedang berhimpun pada saat itu. Dan setelah peristiwa itu, maka Petrus dengan penuh keberanian dia memberitakan firman Tuhan yang menghasilkan pertobatan 3.000 jiwa. Dan peristiwa yang dahsyat itu membuat seluruh kota Yerusalem tergoncang. Sebab mereka belum pernah melihat dan belum pernah mendengar tentang hal yang seperti itu. Akan tetapi saudara-saudara, yang terjadi setelah hari Pentakosta ternyata lebih dahsyat lagi. Karena kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan secara supranatural. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-43 dikatakan bahwa mujizat yang terjadi adalah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para rasul-rasul. Dan setelah itu puncak dari rangkaian mujizat-mujizat itu dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara, demikianlah bunyinya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari
orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengisahkan bahwa laki-laki itu lumpuh sejak lahirnya. Ia tidak pernah berdiri dan berjalan, apalagi berlari atau bermain seperti umumnya seorang anak-anak. Mungkin ia telah banyak mengalami penolakan karena kecacatannya itu. Dan saat ia bertumbuh dewasa, teman-temannya harus menggendongnya ke Bait Allah setiap hari supaya dia bisa mengemis untuk hidupnya. Kita tidak tahu secara pasti apa yang menjadi isi hatinya. Namun kemungkinan hatinya penuh dengan kepahitan. Sebab tidak ada satu hari pun dalam kehidupannya di mana ia tidak bergantung kepada orang lain. Karena dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja, maka dia hanya bisa mengemis dan berharap orang berbelas kasihan kepadanya. Nah, keadaan yang penuh penderitaan ini sudah dia alami lebih dari 40 tahun lamanya. Dan dari sejarah kita tahu bahwa gerbang indah di Bait Allah memang sangat indah dan mengesankan. Sebagian besar teksturnya dibuat dari perunggu yang dibawa dari kota Korintus dan ditambah dengan ukiran-ukiran emas. Dan ketika sinar matahari menimpa gerbang itu, dan kalau sinarnya bisa dilihat, maka sinarnya itu berkilau-kilau dan tampak dari jarak yang sangat jauh. Akan tetapi saudara-saudara, sangat kontras sekali. Karena di bawah gerbang yang sangat indah itu, duduklah seorang pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Pengemis di gerbang indah ini, saudara-saudara,
melambangkan kenyataan tragedi dalam kehidupan setiap manusia. Kita diingatkan pada satu kenyataan bahwa di mana-mana kita melihat manusia yang terluka karena penderitaan dan karena tragedi. Kadangkala penderitaan itu dapat dilihat dengan keadaan cacat fisiknya. Akan tetapi seringkali penderitaan itu justru tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Nah, dari kisah ini saudara-saudara, maka kisah ini juga mengingatkan kepada kita akan adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Berapa banyak dari rekan kerja kita, berapa banyak dari teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita yang kelihatannya dari luar baik-baik saja, akan tetapi sebenarnya dalam hati mereka saat ini sedang menderita. Kita tidak tahu apa yang menjadi penderitaan mereka. Mungkin mereka menderita karena kondisi keuangan yang sedang tidak baik. Mungkin juga mereka sedang menderita karena kehilangan pekerjaan. Mungkin juga mereka sedang menderita karena olah daripada anak-anaknya. Atau mungkin juga mereka sedang mengalami penderitaan karena pernikahan yang hampir runtuh. Saudara-saudara, banyak hal yang dapat manusia menderita. Mungkin juga karena kehilangan kepercayaan diri, atau mungkin karena merasa bersalah dan kemudian tertekan, depresi, dan kemudian tidak tahu dengan cara apa dan bagaimana jalan keluarnya. Saudara-saudaraku sekalian, seperti firman Tuhan tadi dikatakan, yang saat ini dibutuhkan oleh mereka adalah pemulihan. Dan pemulihan ini hanya dapat dilakukan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebutuhan manusia yang paling dalam. Setiap orang butuh sentuhan dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus Yesus. Dan munculnya Petrus dan Yohanes di Gerbang Indah adalah merupakan titik balik dalam hidup si pengemis yang lumpuh itu. Sebagaimana biasanya, pengemis itu berharap Petrus dan Yohanes memberikan uang untuk sekedar menyambung hidupnya. Tetapi alangkah terkejutnya si lumpuh itu ketika Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku? Selanjutnya adalah
sejarah mencatat dengan tinta emas. Pengemis yang sudah lebih dari 40 tahun itu menderita lumpuh. Saat itu dia dapat berjalan dan melompat-lompat, kemudian memuliakan Allah. Dari perikop Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini, kita mendapatkan pelajaran bagaimana seharusnya gereja Kristus berkarya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara tentang karya gereja yang seharusnya melakukannya. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, gereja harus membawa pengharapan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang kelima, pengemis itu menatap Petrus dan Yohanes dengan penuh pengharapan agar dia diberi uang untuk menyambung hidupnya. Jadi jelas, saudara-saudara, tatapan itu mempunyai satu harapan agar dia mendapatkan uang dari mereka. Namun segera dia disadarkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari uang. Itu sudah disediakan bagi dia, dan itulah jamahan daripada Tuhan Yesus. Nah, gereja di atas muka bumi ini harus membawa pengharapan. Berita yang dikumandangkan dari atas mimbar haruslah berfokus kepada pengharapan. Para ahli psikologi berkata, orang yang paling malang di dunia ini, orang yang paling cilaka di dunia ini, bukanlah orang yang miskin, bukanlah orang yang sakit berat atau sakit kanker, melainkan adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Para dokter di rumah sakit juga mempunyai pendapat yang sama. Pasien-pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak begitu parah, akan tetapi sudah tidak mempunyai pengharapan lagi dalam hidupnya, maka dia akan keluar dari rumah sakit itu sebagai mayat. Akan tetapi sebaliknya, pasien yang masuk dalam keadaan yang cukup parah, tetapi hatinya penuh dengan pengharapan, hatinya penuh dengan semangat, dia akan sembuh, dia akan keluar dalam keadaan yang jauh lebih baik. Kita semua harus berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang bisa munculnya pengharapan dalam hati orang-orang percaya? Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, yaitu kalau dia mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar kesaksian-kesaksian orang lain yang mengatakan bahwa betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Apa hasil dari mendengar dan membaca firman Tuhan? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 mencatat, jadi iman timbul
dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Luar biasa bukan? Hasil dari mendengar, hasil dari membaca firman Tuhan adalah iman. Dan iman inilah yang saat ini kita butuhkan untuk meraih hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengar dan bacalah janji-janji Tuhan yang indah, agar iman saudara tetap dikuatkan. Lalu yang kedua, pilihan. Hidup manusia itu tidak bisa lepas dari pilihan. Dari pilihan yang sederhana seperti memilih mau makan apa ya hari ini, sampai pilihan yang serius seperti ya harus kuliah di mana atau harus menikah dengan siapa. Saudara-saudara, ketika tekanan menghadang kita, kita juga punya pilihan. Menjadi pahit alias negatif, atau menjadi berani alias positif. Iman mengharuskan kita memilih yang positif. Kita lihat satu contoh dalam Alkitab yang menjelaskan prinsip pilihan ini. Musa mengirim 12 pengintai di Kanaan dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kedudukan mereka sama, semuanya adalah kepala-kepala suku, dan apa yang mereka lihat juga sama, tetapi outputnya berbeda. 10 pengintai pulang dengan hati yang pahit alias berpikiran negatif. Sedangkan Yosua dan Kaleb pulang membawa kabar yang positif. Alkitab kemudian menjelaskan bahwa 10 pengintai negatif itu akhirnya semua mati di padang gurun. Tetapi Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian dan menerima berkat yang penuh dari Allah Yehova, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam menghadapi berbagai tekanan, dalam menghadapi berbagai macam masalah, jangan ambil apa yang negatif seperti 10 pengintai Israel itu. Tetapi ikutilah teladan positif dari Kaleb dan Yosua yang melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, kita punya pengharapan karena kita tekun. Tekun. Bertekunlah pada pilihan yang telah kita buat. Jangan kita bergeser ke kiri dan ke kanan, tetapi tekun dengan pilihan kita. Rasul Paulus menasihatkan kita semua dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tekun artinya,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara-saudara, iman itu menghasilkan ketekunan. Dan sejarah membuktikan bahwa hanya orang-orang yang tekun yang dapat menghasilkan prestasi yang patut dicatat di dalam sejarah. Lalu kemudian, saudara sekalian, kita bisa punya pengharapan karena kita masuk kemana, saudara sekalian? Kita baca Mazmur 100 ayat yang ke-4, saudara sekalian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, pujian syukur atau penyembahan kepada Tuhan itu berfungsi sebagai pengusir semua unsur-unsur negatif. Dan itu semua akan membawa semangat baru. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga. Minyak pesta ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Oleh sebab itu, bersyukurlah di dalam segala hal. Lalu yang terakhir, yang kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa memperoleh pengharapan? Dan bagaimana gereja harus berbuat di tengah-tengah dunia saat sekarang ini? Gereja harus membawa sukacita. Tadi dikatakan ayat yang ke-8, dikatakan, saudara-saudaraku sekalian, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara bisa bayangkan, orang yang belum pernah berjalan akan tetapi sekarang dia bisa berjalan dan melompat-lompat, pastilah sukacitanya akan melimpah ruah. Dan lihatlah perubahan total dari pengemis tadi, saudara sekalian. Ia tidak hanya disembuhkan, tetapi sukacitanya melimpah ruah dalam hatinya. Alkitab berkata, dia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semuanya itu terjadi karena ada seorang yang peduli untuk menjangkau orang lumpuh itu di dalam nama Yesus, sehingga hidupnya benar-benar diubahkan. Saudara-saudara, apakah artinya bagi si lumpuh ini? Artinya dia sekarang bisa berjalan. Itu juga berarti bahwa dia sekarang bisa bekerja. Ia dapat menjalani hidupnya secara utuh,
secara sempurna. Dan lebih lagi, ada satu pribadi yang peduli kepadanya, yaitu Tuhan Yesus yang sangat mengasihi dia. Pastilah sejak saat itu ia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap harinya. Oleh karena hatinya melimpah dengan sukacita, laki-laki itu berjalan, melompat-lompat, dan memuji-muji Allah. Laki-laki itu merasa bergairah. Begitulah saudara sekalian, yang seharusnya gereja Tuhan lakukan. Gereja harus membawa sukacita yang dari Tuhan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, saya harap firman Tuhan hari ini bisa membawa kepada kita agar kita selalu mempunyai pengharapan di dalam hidup kita. Meskipun keadaan saat ini kurang menentukan dalam kehidupan kita. Meskipun keadaan sekarang ini mungkin terasa pahit dalam kehidupan kita. Asal kita punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan tetap kuat dan semangat sampai kepada akhirnya. Dan sesudah itu kita bersukacita, mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, karena kita mendapatkan kemenangan yang besar dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan kepada siapapun yang mendengar berita ini. Jangan takut, jangan gentar. Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan. Biarlah kita serahkan agar Roh Kudus berkarya di dalam hati kita masing-masing, dan melalui Dia timbullah pengharapan yang besar, dan melalui Dia juga ada ucapan syukur, ada puji-pujian yang selalu mengalir dari hati kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu kembali diberitakan, dan hamba percaya bahwa tidak ada satupun firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu pasti akan menjadi berkat kekuatan bagi setiap yang mendengar, menyimak, menyimpan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah keadaan kami yang masih tidak pasti ini, kami selalu diberi kekuatan, dan kami punya pengharapan yang besar bahwa badai ini pasti akan berlalu. Problem dan masalah-masalah kami akan terselesaikan, karena kami tahu ada seseorang
yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kami, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, campur tangan. Engkau senantiasa melakukan mujizat-Mu kepada kami semua, sehingga kami merasakan campur tangan kemurahan anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu, karena melaluinya iman mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap orang yang senantiasa melakukan firman-Mu Tuhan. Puji Tuhan, syukur. Kami mengucap syukur. Kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan. Pertolongan-Mu pasti datang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat dari kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat daripada kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus, mulai dari saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita katakan sama-sama, amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.
tiada